Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini pembahasannya tentang lifestyle syariah ya. Ini sebetulnya pembahasan lebih komprehensif dari yang minggu lalu tentang pariwisata syariah ya. Jadi lifestyle itu cara pandang yang syariah minded, segala kebutuhan hidup baik dari mulai konsumsi makanan dan minuman halal sampai kepada kebutuhan jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dipresentasikan oleh pemakalah. Di sini sudah hadir nih Nadir, kemudian sama siapa tadi? Devi ya? Diva Ya. Diva ya. Kalau lapar perut udah mulai ngaco nih ngomongin. Silahkan ditampilkan slide-nya ya. Iya, Pak. Definisi halal lifestyle atau gaya hidup adalah suatu hal yang menunjukkan bagaimana orang hidup, bekerja, pola tingkah lakunya, minat, dan bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu. Gaya hidup juga mencerminkan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan halal, bila kita perluas ruang lingkup halal dalam arti hal yang dibolehkan dan sah menurut Islam, maka halal tak cuma menyangkut makanan dan minuman, melainkan juga melampaui bahkan merefleksikan semua aspek dalam kehidupan kita. Dengan mengonsumsi produk halal membuat kita selalu dalam keadaan sadar dan bijaksana karena bebas alkohol, sehat, bersih, higienis. Jadi dapat disimpulkan bahwa halal sebagai gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan atau aktivitas yang halal, minat dan pendapatnya, dan membelanjakan uangnya untuk makan dan minum kesenangan lainnya secara halal, dan bagaimana menghabiskan waktunya juga secara halal. Yang kedua, ada perbedaan halal lifestyle dengan produk non-halal yang akan dijelaskan dengan Nadir. Ya, yang pertama, perbedaan halal lifestyle dengan non-halal lifestyle. Yang pertama adalah, menurut prinsip, halal lifestyle itu konsumsi bagi umat muslim tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan, melainkan berfungsi juga sebagai ibadah dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan non-halal lifestyle hanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan semata. Dalam hal kuantitas, halal lifestyle itu sederhana, tidak bermewah-mewahan, dan menjauhi sifat membazir. Karena sesuatu yang membazir sangat tidak disukai oleh Allah. Sedangkan non-halal itu berlomba-lomba dalam bermewah-mewahan. Selanjutnya, yaitu masalah prioritas. Dalam hal lifestyle, dalam konsumsi harus ada hal-hal yang menjadi prioritas. Maka perlu adanya filter untuk memilih mana yang harus didahulukan dan lebih penting untuk dipenuhi. Namun juga perlu diingat bahwasanya dalam harta kita ada sebagian harta yang lain yang lebih membutuhkan. Jadi di dalam hal lifestyle ini kita tidak hanya memprioritaskan diri kita sendiri, tapi juga harus keadaan masyarakat sekitar kita. Sedangkan di non-halal tidak mengenal istilah bahwa dalam harta tersebut ada hak orang lain, jadi lebih prioritas hanya untuk diri sendiri semata. Sedangkan menurut moralitas, perilaku konsumsi seorang muslim juga harus sesuai dengan adab dan etika yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mengonsumsi barang atau rezeki harus dengan cara yang baik dan halal, seperti halnya tidak mencela barang yang telah dikonsumsi. Sedangkan menurut yang non-halal lifestyle, perilaku konsumsi non-halal hanya sesuai adab dan etika yang ada yang hanya di lingkungan tersebut dan tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu ada regulasi terkait halal lifestyle di Indonesia. Menurut UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang pertama, jaminan halal produk yang mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Yang kedua, kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk yang non-halal. Yang ketiga, tata cara memperoleh sertifikat halal. Yang keempat, jaminan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini. Selanjutnya yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Diva Cindy. Yang kedua ada Peraturan Presiden atau Perpres 083 tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang berisikan pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada PP No 31 tahun 2019
yang berisikan pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh materi dari. Saya ucapkan terima kasih ke pemakalah yang sudah presentasi dan juga partisipasi dari teman-teman yang sudah bertanya ya. Jadi pembahasan kita kali ini ada tentang lifestyle syariah ya. Definisi lifestyle syariah itu adalah kebiasaan seseorang dalam menentukan pilihan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, menggunakan atau memanfaatkan atau mengkonsumsi produk halal atau jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah ya. Nah, jadi di situ tadi kan dari definisi udah bisa dianalisa ya bahwa sebetulnya bukan hanya saja pemenuhan kebutuhan berupa produk saja ya, tapi juga termasuk kebutuhan lain. Misalkan gini, ekonomi syariah itu berupa jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pegadaian, pasar modal gitu ya. Tapi sekarang sudah merambah ke industri halal. Contohnya kayak kemarin kita bahas tentang pariwisata syariah. Dengan adanya industri halal berupa pariwisata syariah, ini kan kebutuhan masyarakat terhadap produk halal ya, baik itu yang dikonsumsi berupa makanan, minuman, hotel, terus juga ada destinasi yang ramah terhadap muslim gitu ya. Nah, ini akan mendorong terhadap perkembangan lifestyle syariah. Selain itu juga passion sekarang ini itu melonjak kebutuhannya ya. Dari mulai kalangan selebriti sampai kepada anak-anak remaja, anak milenial ya, itu sering mengadakan seminar ya, mengadakan bazar, mengadakan semacam kajian-kajian Islam begitu ya. Nah, ini akan menambah lifestyle syariah seperti itu ya. Nah, ini itu di bidang passion. Kemudian juga sekarang ada yang namanya link aja ya. Ini adalah layanan syariah, semacam alat pembayaran digital ya berbasis syariah. Yang terkenal itu kan kayak OVO ya, terus apalagi itu GoPay gitu ya. Kemudian ini terintegrasi nanti dengan marketplace syariah. Contohnya kayak plazaumat.com ya, yang menawarkan kepada para penjual untuk memasarkan produk-produk halal ya, selain produk juga dalam bidang jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini kan jadi meluas ya kembangan dari industri halal ini. Jadi bukan hanya saja perbankan dan asuransi dan lain-lain di bidang jasa keuangan, tapi juga ke sektor real ya. Ini yang ekonomi syariah sesungguhnya ya. Jadi kalau bank syariah itu masih ya, kalau kita jujur masih ada lah unsur-unsur yang kemiripan lah dengan konvensional ya. Nah, kalau industri halal ini betul-betul terukur gitu, karena kan ada uji laboratorium terlebih dahulu ya sebelum MUI menetapkan kehalalan dari suatu produk. Inilah salah satunya kenapa non-Muslim itu lebih memilih pada produk halal. Salah satunya karena alasan dari sisi kebersihan, ya, kemudian juga aman untuk dikonsumsi, ya, karena sudah ada tahapan proses pemeriksaan di laboratorium, udah pasti itu. Kalau ada bahan baku atau bahan cadangan yang bisa merusak tubuh manusia, akal manusia, ya tentu itu akan tereliminir, ya, produk itu tidak bakal keluar sertifikat halalnya. Jadi ini saya tegaskan bahwa lifestyle syariah sama seperti kayak kemarin pembahasan pariwisata syariah, itu bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam aja, tapi agama yang lain mereka memang memilih untuk gaya hidup seperti yang dianjurkan dalam Al-Quran itu, halalan toiban, ya. Nah ini, termasuk juga pariwisata syariah juga kan, kemarin saya sudah sampaikan, yang non-muslim juga pariwisata syariah itu dibolehkan. Yang nggak dibolehkan itu kalau wisata religi, contohnya kayak berkunjung ke Mekah untuk
haji atau umroh. Ya jelaslah itu nggak boleh. Kalau non Muslim masuk ke Mekah ke Madinah udah pasti itu akan ditolak ya. Karena itu hanya diperuntukkan dan itu apalagi kan menyangkut masalah ibadah agama lain ya. Tapi kalau pariwisata syariah itu kan nggak melulu dia hanya ngunjungin masjid, tapi kan ada mengunjungi lokasi destinasi yang menarik ya, misalkan pantai ataupun juga tempat shopping, belanja tas branded ya. Atau mungkin juga melihat misalkan kayak situs sejarah purbakala, peninggalan sejarah Islam ataupun peninggalan agama Kristen kayak di Yerusalem gitu, di Bethlehem gitu. Nah, itu kan orang-orang non-muslim kan juga bisa ke situ, sekaligus orang Islam bisa ke situ, bisa sholat di Masjid Aqsa gitu kan. Jadi agama Kristen juga ibadah hajinya ke situ, ke Bethlehem itu, Yerusalem, Israel gitu. Ini mohon maaf ya, saya ulas lagi pembahasan yang kemarin, tapi ini saya kira supaya menegaskan kembali bahwa jangan sampai salah paham. Pak, kalau lifestyle syariah berarti eksklusif dong, hanya boleh orang Islam aja. Enggak sebetulnya. Non-Muslim itu sangat senang dengan yang namanya produk halal. Ya, karena mereka, ya itu tadi, pertama dia merasa kalau udah disertifikasi halal itu udah dijamin bersih, kemudian aman dikonsumsi, tidak ada pengawet, ya kan. Kemudian juga ya hidup orang Islam udah jelas kok, dia sangat sangat memperhatikan secara detail gitu ya terkait dengan yang dikonsumsi, karena itu kan perintah agama ya. Jelas kan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Sebetulnya bukan hanya mengkonsumsi, menggunakan atau memanfaatkan. Seperti tadi kayak kosmetik Wardah ya. Kosmetik Wardah itu kan bukan untuk dimakan ya, tapi digunakan, dimanfaatkan ya. Karena banyak beredar di pasaran itu produk kecantikan Korea menguasai dunia karena harganya lebih murah dan hasilnya cespleng gitu, langsung gitu. Kalau dipakai udah langsung putih ya, langsung bersih, padahal itu kandungan merkurinya tinggi ya. Kosmetik syariah itu ternyata laku keras ya, kalah tuh Korea, nggak ada apa-apanya ya, kalau itu memang betul-betul kualitas. Di samping itu promonya juga memang dibarengin dengan sedekah gitu ya. Pemiliknya itu kan rajin sedekah, itu nyumbang Covid aja dia udah berapa miliar itu. Lebih simpatik lagi masyarakat untuk membeli produk Wardah. Nah, jadi itu ya, itu kosmetik. Kemudian tadi yang saya bilang, sekarang ini lagi marak bicarakan tentang alat pembayaran digital syariah ya. Yaitu yang namanya link aja. Anda bisa download kok di Play Store kalau pakai handphone ya. Itu yang namanya link aja, layanan syariah. Jadi alat pembayaran nggak usah lagi pakai GoPay, pakai OVO, atau mungkin apalagi sih yang ada selain itu. Itu nanti udah terintegrasi ya dengan marketplace syariah. Contohnya tadi ya seperti plajaumat.com, kemudian ada topur.com itu toko purwakarta.com ya. Jadi kayak aplikasi komersil gitu loh, ya sama seperti kayak Bukalapak, kemudian juga kayak Blibli, terus Shopee, ya. Tapi kalau Shopee sama Bukalapak itu kan bebas, produk yang masuk itu nggak di screening dulu apa halal apa tidak gitu. Yang penting laku gitu. Apalagi cara-cara yang dilakukan ini dirasakan bertentangan dengan prinsip syariah. Itulah alasan kenapa kemudian perlu KNKS itu merancang perlu adanya marketplace syariah ya. Karena cara-cara untuk menjadikan marketplace itu berada pada posisi paling atas, itu mereka melakukan berbagai macam cara yang bertentangan dengan prinsip syariah. Konten dan juga strategi pemasarannya melakukan cashback ya, cashback besar-besaran ke konsumen ya, atau juga bagi-bagi voucher tiap harinya ya, yang gede-gede gitu, kemudian juga ngasih diskon nggak kira-kira gitu. Padahal itu untuk biaya
bakar uang, ya, istilahnya lebih dikenal untuk stupid cost itu adalah bakar-bakar uang gitu. Jadi mereka ya nggak mau rugi, jadinya untuk biaya semua itu tadi itu diambil dari si penjual, ya. Jadi si penjual untungnya kecil. Kadang-kadang juga mereka sudah bayar mahal-mahal, tetapi ternyata tidak laku di pasaran, tidak ada pembelinya, ya. Itulah kadang kalau orang yang ngerti bisnis, kalau pelaku usaha, sebetulnya bukan soal marketplace-nya yang online, yang bagus, yang menarik tampilannya, tapi masalahnya ada nggak konsumen yang mau beli produk itu, gitu. Gitu. Gampang kalau yang namanya jualan kemasan, marketing mah, ya itu mah lebih mudah gitu daripada kita mencari konsumen yang loyal, yang mau beli produk kita, gitu. Ya, kalau saya sih udah tahu yang susah itu bukan jualan, tapi yang mau beli siapa gitu, ya. Nah itu. Nah jadi itu yang menyebabkan kenapa perlu ada marketplace syariah, ya, karena memang mereka prinsipnya adalah mencari profit dan mereka juga membebankan kerugian itu kepada si penjual. Nah, makanya kenapa ada toko purwakarta.com itu, ini yang menciptakan ini supaya itu tadi, ya, UKM yang ada di Purwakarta, misalkan pengusaha fashion, kemudian pengusaha hasil pertanian, produk original, UMKM dari Purwakarta itu diwadahi dengan menjualkan melalui online ini, marketplace syariah ini. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih gaya hidup halal yang sesuai dengan prinsip syariah, karena sudah ada semua. Sampai perumahan aja yang irasional untuk bisa dibuat syariah, ada perumahan syariah coba. Hanya karena dia masyarakatnya nggak boleh pelihara anjing gitu, sebutlah perumahan syariah gitu. Kalau yang lain-lainnya mah biasa, sama aja, bangunan terbuat dari semen, batako dan segala macam gitu, ya. Sama aja. Pengalaman saya pribadi gitu, saya menawarkan seorang artis untuk membeli produk asuransi. Ya, si artis ini karena sudah hijrah, ya, padahal dulu dia kalau pakai baju tank top, kemudian juga pakai celana pendek kemana-mana gitu, ya. Tapi karena dia sudah tua, hijrah, sudah pakai jilbab, dan gaya hidupnya juga dia udah syariah minded, ya. Ketika saya tawarin produk asuransi, dia tanya, ini asuransi syariah atau asuransi konven, kata. Kalau konven lebih baik gak usah ketemu, kata dia. Kalau asuransi syariah bolehlah, katanya gitu. Ya, sekarang ini dengan keluarannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, kewenangan untuk jaminan produk halal itu bukan lagi di MUI, ya. Bukan di MUI. Alasannya karena MUI itu lembaga volunteer, dia swasta. Kalau swasta itu tidak boleh membuat kebijakan regulasi atau memberikan sanksi hukuman, karena dia swasta. Yang boleh itu hanya pemerintah. Yang paling pas dalam hal ini ya Kementerian Agama, makanya ada PMA nomor 31 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, ya. PMA itu peraturan Menteri Agama, ya. Nah, sebelumnya kan undang-undang, ya, undang-undang nomor 33, ya. Kemudian sebelumnya lagi peraturan pemerintah, ya, nomor 31 tahun 2019. Kemudian PMA nomor 23 tahun 2019. Jadi MUI yang tukang mengeluarkan fatwa, ya. Kemudian LPPOM itu yang memeriksa, mengaudit, ya, apakah produk ini sudah terpenuhi kriteria halal atau tidak, gitu. Kemudian BPOM itu yang tukang meriksa halal. Itu ada pemeriksaan, nggak boleh kalau belum ada label halal, sertifikat dibuktikan dengan sertifikat halal untuk didisplay produk itu di pasar, nggak bisa. Itulah kelebihannya
kalau punya sertifikasi produk halal itu bisa jangkauan pemasarannya bisa lebih luas. Kalau belum ada jaminan halal nggak bisa. Kan jelas itu dalam Undang-Undang Nomor 33 tadi nggak dijelaskan sama Nadir. Di pasal 6 itu udah jelas itu ya, bahwa setiap produk yang diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Jadi mau dari luar negeri mau dari dalam negeri, produk itu wajib ya, wajib tersertifikasi halal. Ya, cukup dulu deh, sekian karena puasa ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.